Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan diri kamu suatu informasi ataupun suatu cerita terhadap setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti mengarah terhadap situasi perasaan kamu, atau memang mengarah terhadap situasi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap situasi perasaan kamu, atau memang mengarah terhadap situasi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap situasi perasaan seseorang, yang dimana perasaan seseorang tersebut masih mempertahankan, masih memperjuangkan, dan masih menginginkan untuk menerima serta mengharapkan pihak lain ingin kembali. Ini dia, Wak Geng. Dan di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan mengisyaratkan terhadap seseorang, yang dimana seseorang ini terus melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan yang dia lakukan, dia tidak tahu arah dan tujuan tersebut.
Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Sebelum saya mengarah terhadap situasi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya dan ingin memberikan diri kamu pertanyaan. Untuk saat ini, apa yang sedang ingin kamu lakukan? Dimana ketika diri saya mengatakan apa yang ingin kamu lakukan, seakan-akan kamu beranggapan terhadap hal tersebut suatu kebodohan. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu masih mempergunakan perasaan yang dimana perasaan itu selalu membuat diri kamu bersedih? Kenapa saya mengatakan kedua pertanyaan tersebut terhadap posisi energi kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Benar-benar ada kaitannya. Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan ingin melangkah, ingin mengakhiri, ingin mempertahankan, ingin memperjuangkan, ingin memberi, dan ingin mengharapkan sesuatu hal, tetapi semuanya di luar dari ekspektasi kamu, di luar dari harapan kamu, dan kamu pun seakan-akan bertanya-tanya, apakah yang saya lakukan ini suatu kebodohan yang nyata, atau memang apa yang saya lakukan ini suatu perbuatan yang menguntungkan saya. Ini yang saya lihat terhadap posisi energi kamu atau posisi perasaan kamu untuk saat ini. Kamu masih saja memberikan yang terbaik terhadap orang lain. Kamu masih saja memperlakukan perasaan kamu terhadap orang lain. Tetapi kenyataannya, apa yang kamu dapat? Suatu kebodohan. Menanti, menunggu kapan berubah, memberikan kata maaf, memberikan suatu bantuan terhadap orang lain atau terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Akan tetapi, hasilnya apa? Masih saja diri kamu melakukan hal tersebut. The full, suatu kebodohan yang akan kamu dapatkan apabila diri kamu terus berada di ruang lingkup itu. Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk melakukan hal tersebut, tetapi pertimbangkan, perhitungkan. Karena nanti ada satu situasi yang membuat pemikiran kamu itu berhenti. Itu dia, Wak Geng. Di sisi lain, kedua pertanyaan itu yang saya lemparkan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan mengarah terhadap situasi pemikiran kamu yang ingin menciptakan suatu hal baru, yang dimana hal baru yang ingin kamu ciptakan mulai dari hubungan asmara, mulai dari hubungan pekerjaan, mulai dari keuangan, terlalu tinggi ekspektasi kamu. Terlalu banyak ekspektasi kamu. Memang itu akan mendapatkan sesuai dengan harapan kamu. Memang kamu akan mendapatkan sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi
Kamu harus bisa berpikiran secara bijak. Secara bijak, Wage. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap posisi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan untuk saat ini perasaan dia berada di dalam situasi yang benar-benar sangat membingungkan. Benar-benar sangat membingungkan. Bisa saja secara pemikiran dia menjalankan hubungan terhadap orang lain. Tetapi dari kondisi batin, dia masih terkoneksi terhadap diri kamu. Dia bingung harus memilih yang mana. Apakah diri kamu atau memang pihak yang lain? Ketika diri dia melakukan terhadap pihak lain, dia beranggapan itu kebodohan. Ketika mengabaikan diri kamu, justru diri dia mengira dia mendapatkan kebahagiaan. Kebodohan dan kebahagiaan yang membuat diri dia merasa bingung. The Fool, dia menyadari hal tersebut tetapi masih melakukan, masih mempertahankan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, lebih dominan terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Bukan lebih dominan terhadap posisi energi kamu. Walaupun lebih dominan posisi energi kamu, saya yakin diri kamu mampu untuk bangkit. Karena kemunculan kartu The Fool ini selain bersifat negatif terhadap diri kamu, bersifat positif juga terhadap diri kamu. Akan ada situasi kemurnian yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu apabila diri kamu tidak beranggapan semuanya bodoh. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu Queen of Cups. Yang dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, lebih dominan terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan, untuk saat ini diri dia merasa sangat emosi. Untuk saat ini diri dia merasa sangat sensitif. Bingung terhadap situasi yang membuat diri dia marah, bingung yang membuat diri dia di dalam situasi yang benar-benar sangat sensitif. Kalau saya menarik dari posisi kesensitifan tersebut, bisa saja letaknya terhadap keuangan dia. Bisa saja letaknya terhadap situasi perasaan dia. Yang dimana situasi perasaan tersebut dihianati oleh pihak ketiganya. Yang dimana kondisi keuangan tersebut hanya dimanfaatkan oleh pihak lain. Dia menyadari hal tersebut. Dia menyadari kebodohan yang dia lakukan di awal. Di awal ketika mengabaikan diri kamu. Tetapi ada satu faktor yang membuat diri dia masih mempertahankan hubungan tersebut terhadap pihak lain. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, sifat kesensitifan dia itu muncul dari posisi batin dia, yang dimana batin dia sedang dikendalikan oleh pihak lain agar apa yang dikatakan oleh pihak lain bisa dia berikan. Ini dia, Wak Geng. The Fool dengan Queen of Cups.
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Kelicikan. Beberapa pedang yang dipegang oleh satu orang. Kalau saya menarik satu pedang saja dari beberapa pedang yang dipegang oleh seseorang ini, bisa saja manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu ini seperti ular. Ular yang begitu sangat berbisa. Manis di depan kamu, di belakang kamu berkhianat. Memperlakukan diri kamu seperti ratu, tetapi di balik itu semua omong kosong. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, untuk saat ini perasaan dia yang saya katakan tadi, kesensitifan, dia merasa hubungan itu, hubungan kotor itu sudah dikhianati oleh pihak yang berdampingan terhadap diri dia. Atau bisa saja untuk saat ini ada situasi yang lain berupa keuangan atau berupa bisnis atau berupa pekerjaan yang membuat pemikiran dia sangat kacau. Karena ada satu energi yang saya rasakan untuk saat ini berusaha untuk melakukan suatu kelicikan terhadap ini orang untuk mendapatkan keuntungan. Ada satu energi yang telah hadir di dalam kehidupan manusia tersebut. Hanya untuk menjadikan manusia ini sebagai ajas manfaat. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers, yang dimana kemunculan kartu The Lovers ini berbicara dan mengisyaratkan terhadap unsur udara, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mencoba untuk flashback terhadap kehidupan di masa lalu kamu bersama manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan kehidupan kamu itu berjalan sesuai dengan keinginan kamu, mulai dari keuangan, pekerjaan, bisnis, serta hal yang lain. Semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Akan tetapi, hal tersebut untuk saat ini tidak lagi kamu rasakan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut tidak lagi kamu rasakan? Karena memang secara tidak sengaja ataupun sengaja sudah ada manusia menghadirkan manusia lain di dalam hubungan kamu di masa lalu. Yang dimana manusia tersebut dihadirkan di dalam hubungan kamu dilakukan secara sangat licik, diam-diam, tanpa sepengetahuan kamu. Kamu selalu memprioritaskan manusia tersebut, tetapi manusia tersebut kelicikan di belakang kamu. Mulai dari keuangan dipindah alihkan terhadap pihak lain, mulai dari kondisi perasaan kamu secara perlahan-lahan terasa luka. The Lovers, manusia yang hidup hanya penuh dengan kedramaan. Ini dia, Wak Geng. Kenapa di awal pembicaraan saya tadi muncul kartu The Fool? Kamu masih saja beranggapan suatu kebodohan apa yang kamu lakukan dan apa yang ingin kamu pertahankan. Itu semua faktor utamanya karena dari The Lovers. Kamu merasa untuk saat ini sangat marah dan sangat emosi karena memang faktor utamanya terhadap munculnya kartu The Lovers. Kamu merasa diri kamu diliciki karena memang faktor utamanya dari kartu The Lovers.
Semua apa yang kamu rasakan untuk saat ini yang berdampak terhadap pemikiran kamu ataupun berdampak terhadap keuangan kamu, itu semua faktor utamanya hadirnya pihak lain di dalam hubungan kamu. Kalau saya mengarah terhadap perasaan manusia tersebut untuk saat ini, the lovers tidak lagi nyaman, tidak lagi harmonis, tidak lagi bahagia, tetapi dia berusaha untuk menciptakan kebahagiaan terhadap hubungan perselingkuhan tersebut, tetapi hubungan perselingkuhan itu hanya diberikan rasa sakit hati. Hanya diberikan sebagai ajas manfaat. Kalaupun diri kamu melihat secara formalitas dari manusia tersebut terhadap pihak lain, bahagia itu hanya sengaja untuk menciptakan tingkat emosi kamu. Apakah diri kamu terpancing atau memang diri kamu tidak terpancing? Semakin kuat diri kamu terpancing, semakin kuat juga diri kamu merasa sangat sensitif dan tidak mau melihat bagaimana kehidupan ke depannya. Itu hanya sekedar formalitas, wak geng. Bukan secara nyata yang saya rasakan untuk saat ini antara batin dengan perasaan tidak nyaman. Hanya berdasarkan fisik dan keuangan hubungan itu berjalan. Ini dia, sama-sama seperti ular. Manusia yang pernah kamu fokuskan, ular berbisa. Manusia yang berdampingan terhadap manusia tersebut, ular berkepala dua. Sama-sama mengeluarkan bisa yang sangat beracun. Kamu cukup bangga, kamu harus bisa mengambil sisi positif. Karena sang alam semesta sudah membuka kedua mata kamu bahwasannya manusia tersebut tidak baik. Daripada diri kamu memikirkan hubungan yang tidak nyaman lagi, ataupun daripada diri kamu memikirkan kondisi manusia tersebut terhadap hubungan yang dia jalankan, bagus kamu pikirkan bagaimana kondisi kehidupan kamu untuk ke depan dan bagaimana kondisi keuangan kamu untuk ke depannya dan bagaimana kondisi anak yang kamu miliki untuk saat ini. Percuma kamu memikirkan manusia ini, biarkan saja. Apakah ada keuntungannya bagi kamu? Tidak ada. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mengambil satu pedang saja. Pedang. Kelicikan yang menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang membuat hubungan perselingkuhan tersebut tidak lagi nyaman. Dimana ketika hubungan tersebut tidak lagi nyaman, menimbulkan suatu perasaan yang benar-benar sangat emosi dan sangat sensitif. Karena dia beranggap hubungan tersebut berupa hubungan kebodohan tetapi masih dipertahankan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Dua kartu sebelumnya pedang, kartu ini tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat saja terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, hubungan tersebut merupakan beban yang harus ditanggung. Beban yang harus dipikul. Kata beban itu memberikan sesuatu hal yang begitu sangat sempurna terhadap pihak lain apabila cacat membuat pemikiran orang manusia itu kacau. Hubungan itu hanya merupakan beban dan tanggung jawab secara materi dan secara fisik. Gairah seks tidak berdasarkan perasaan. Kalau saya mengarah terhadap posisi perasaan kamu untuk saat ini, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini, perasaan kamu berbicara
kapan beban ini dan kapan tanggung jawab yang saya pegang ini bisa lenyap di dalam kehidupan saya. Karena saya sudah tidak mampu dan saya sudah lelah untuk menghadapi situasi beban ini. Bisa saja beban yang saya kategorikan ini mengarah terhadap hubungan LDR kamu, hubungan rumah tangga kamu, ataupun diri kamu yang menerima status single parent. Terlalu banyak beban yang kamu tanggung sehingga menimbulkan perasaan kamu sudah sensitif, selalu marah dan selalu emosi. Rasa emosi kamu itu kamu luapkan terhadap orang lain, sementara orang lain tidak membuat kesalahan terhadap diri kamu. Emosi kamu itu di luar dari pemikiran kamu akibat perbuatan manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, situasi perasaan dia bukan hanya suatu beban, tetapi berada di dalam situasi yang benar-benar sangat hancur. Diri dialah yang selalu memperjuangkan hubungan kotor tersebut, seakan-akan sudah terpengaruh akibat gairah seks yang membuat diri dia merasa puas. Memperjuangkan yang membuat diri dia hancur. Memperjuangkan yang membuat diri dia tidak nyaman. Mempertahankan membuat diri dia menerima kebodohan. Ini dia The Tower, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengarah terhadap situasi perasaan kamu untuk saat ini, bisa saja kemunculan kartu The Tower ini, kamu sedang membangun suatu pondasi yang begitu sangat kuat di dalam kehidupan kamu. Yang dimana pondasi yang kamu bangun itu dari situasi beban, dari situasi sakit hati, dan dari situasi kelicikan dari hubungan kotor yang diberikan terhadap diri kamu. Sedang berusaha untuk bangkit di sini diri kamu. Tetapi ketika diri kamu bangkit, kamu masih mengingat hubungan perselingkuhan itu dan perasaan kamu yang terluka. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Discs, di mana kemunculan kartu terakhir ini sebagai kartu penutup saya arahkan terhadap situasi manusia yang pernah kamu fokuskan. Price of the Discs. Kamu bisa melihat sendiri. Wak geng. Energi dia berada di depan, energi pihak lain berada di belakang. Yang dimana energi pihak lain ini bisa saja saya kategorikan pihak ketiga atau pihak keluarganya atau bla 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 bla, Wak geng. Yang seakan-akan energi tersebut mengendalikan ini manusia agar manusia ini bisa memberikan suatu perubahan hidup terhadap orang lain. Bisa memberikan suatu kestabilan hidup terhadap orang lain. Dan diri dia pun tidak mampu untuk keluar dari situasi tersebut karena memang pihak lain inilah yang mengendalikan energi diri dia. Oke Wak geng, untuk saat ini dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan. Situasi perasaan kamu untuk saat ini benar-benar berada di dalam situasi kebodohan. Ingin melangkah dan ingin memperjuangkan tetapi di luar dari ekspektasi kamu. Situasi perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, perasaan ataupun energi ataupun batin dia sedang dikendalikan dari hubungan sampah itu, yang dimana hubungan sampah itu hanya untuk menghancurkan kestabilan hidup dia. Oke Wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.